met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Silakan duduk Kak. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya di sini sebagai konselor Kakak yang akan mendampingi Kakak hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, saya juga baik Kak. Kalau boleh tahu, nama panggilan Kakaknya siapa? Nama saya Zuria Kak. Oh baik Kak Zuria, senang bertemu dengan Kakak hari ini ya. Ya Kak. Di sini saya akan menemani Kakak dan membantu sebisa saya. Tempat ini aman untuk Kakak bercerita. Jadi Kakak tidak perlu takut untuk dihakimi ya. Jadi di sini apa yang Kakak ceritakan itu akan saya dengarkan dengan baik ya Kak. Nah sebelum kita mulai sesi konseling, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses konseling hari ini. Nah di depan Kakak itu ada lembar inform consent. Itu adalah surat persetujuan konseling. Isi dari surat itu menjelaskan bahwa Kakak bersedia mengikuti proses konseling secara sukarela, memahami tujuan konseling, serta mengetahui bahwa seluruh cerita itu akan dijaga kerahasiaannya. Silakan Kakak baca terlebih dahulu. Jika sudah paham dan bersedia, bisa ditandatangani ya Kak. Oke Kak. Oke. Ini Kak. Sebelum masuk ke inti sesi, kita buat kesepakatan dulu ya Kak. Nah jadi semua yang Kak ceritakan hari ini itu bersifat rahasia. Kakak itu bisa bebas bercerita dengan nyaman dan terbuka. Jika ada pertanyaan yang tidak ingin dijawab, Kakak boleh menyampaikannya. Nah waktu sesi hari ini itu 30 menit. Apakah Kakak setuju? Setuju Kak. Baik Kak Zuria, apa yang membuat Kakak datang untuk konseling hari ini? Jadi akhir-akhir itu saya merasa diri saya beda banget Kak dari biasanya. Boleh ceritakan lebih lanjut beda seperti apa? Kayak saya sering mimpi buruk, kayak hampir sih Kak beberapa kali dalam seminggu itu kayak kalau bangun tidur rasanya takut atau kayak nggak tenang gitu. Oh berarti mimpi buruk ini cukup mengganggu ya Kak? Iya Kak, karena efeknya tuh jadi kebawa ke siang harinya. Jadi saya tuh kayak susah fokus belajar, ngerjain tugas jadi malas, dan pikiran saya tuh sering kosong gitu Kak. Jadi tidur Kakak itu terganggu, lalu aktivitas sehari-hari juga ikut terganggu ya Kak? Iya Kak. Selain itu, apa ada hal lain yang Kakak rasakan? Kayak kalau berada di tempat ramai, saya jadi nggak nyaman Kak. Rasanya sesak, pengen cepat pulang, terus kayak pengen sendiri gitu Kak. Lalu kalau misalnya Kakak dalam keadaan sendiri? Kalau sendiri sih malah merasa sepi Kak, kayak sepi banget gitu, kayak kosong. Jadi saya bingung sama diri saya sendiri Kak. Oke, berarti Kakak di keramaian itu tidak nyaman, saat sendiri pun merasa sepi ya Kak? Iya Kak, makanya saya capek sendiri gitu. Saat mengalami itu semua, perasaan apa yang paling sering muncul Kak? Kayak takut, gelisah, atau kayak sedih juga sih Kak. Takut dan gelisah ya? Apakah Kakak pernah merasa mengalami kejadian tertentu yang mungkin masih membekas sampai sekarang? Saya kurang tahu sih Kak, tapi karena saya suka teringat masa kecil. Baik, saya di sini nggak akan memaksa Kakak cerita sekarang. Kalau Kakak siap, Kakak bisa bahas perlahan di pertemuan selanjutnya. Ya Kak. Nah hari ini saya melihat Kak Zuria ini sudah berani datang dan menyampaikan apa yang dirasakan. Itu langkah yang baik. Untuk sementara, saya minta Kakak mencoba mencatat kapan mimpi buruk itu muncul, bagaimana perasaannya, dan apa yang terjadi sebelum Kakak tidur. Apakah Kakak bersedia datang kembali di pertemuan berikutnya agar kita lanjut membahas kemungkinan sumber perasaan ini? Saya bersedia Kak. Baik, terima kasih ya Kak sudah hadir hari ini. Ya Kak, terima kasih juga Kak. On my wildest dreams. Assalamualaikum Kak Zuria, senang bertemu lagi hari ini. Gimana Kak, kabar Kakak hari ini? Waalaikumsalam Kak, alhamdulillah lebih sedikit baik Kak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang kembali ya Kak Zuria. Oke, seperti sebelumnya, sesi hari ini tetap bersifat rahasia dan berlangsung sekitar 30 menit ya Kak Zuria. Apakah Kak bersedia melanjutkan sesi? Ya Kak. Oke, bagaimana setelah pertemuan kemarin Kak Zuria? Saya merasa lebih lega sih Kak setelah cerita, tapi saya jadi banyak mikir juga soal masa kecil saya. Kalau Kakak bersedia, Kakak mau nggak ceritain masa kecil yang sempat teringat itu?
Jadi kak, waktu kecil itu saya pernah main di luar rumah sama teman-teman. Di dekat rumah itu ada tetangga yang punya anjing kan kak. Tiba-tiba anjing itu lepas dan ngejar saya. Oke, apa yang terjadi saat itu Kak Zuria? Nah saat itu teman-teman saya itu lari ninggalin saya kak. Saya sendirian, saya takut banget, saya nangis, saya teriak-teriak. Oh, jadi saat kakak merasa takut, kakak merasa ditinggalkan gitu ya kak? Iya kak. Oke, lalu setelah itu gimana kak? Saya lari pulang dan cerita ke orang rumah, tapi respon orang rumah itu malah marahin saya kak dan nyuruh saya jangan main di luar lagi. Oke, saat kakak berharap ditenangkan, justru mendapatkan respon yang tidak sesuai harapan kakak ya kak? Iya kak, saya merasa nggak ada gitu yang ngerti sama saya kak. Oke, saya menangkap bahwa pengalaman itu mungkin meninggalkan rasa takut, rasa tidak aman, dan takut ditinggalkan. Jadi kadang pengalaman masa kecil bisa tersimpan lama dan muncul kembali saat kakak dewasa ya kak ya? Iya kak, saya baru sadar ternyata mungkin itu ya kak yang membuat saya sampai sekarang ini masih gampang cemas. Oke, bagaimana perasaan kakak setelah menceritakan ini kak? Lega sih kak, karena selama ini semua itu saya pendam sendiri gitu kak. Oke, baik, menurut kakak langkah apa yang ingin dilakukan setelah ini? Mungkin saya akan belajar lebih tenang sih kak, tidak terlalu takut lagi. Bagus, kita buat rencana sederhana ya kak Surya ya. Nah yang pertama itu, jika kakak cemas, coba deh kakak tarik nafas perlahan. Terus katakan ke diri sendiri, saya aman sekarang gitu. Nah setelah itu mulailah berani berinteraksi pelan-pelan, lalu olahraga atau aktivitas positif lainnya gitu. Jadi kayak menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat gitu kak. Ya kak, saya akan coba kak. Oke, baik Kak Zuria, hari ini adalah pertemuan terakhir dari sesi konseling kita. Saya melihat perkembangan yang baik dari Kak Zuria. Kakak sudah lebih memahami diri sendiri, mengetahui sumber kecemasan, dan punya rencana mengatasinya. Bagaimana perasaan kakak setelah selesai dari 2 sesi ini? Saya merasa lebih lega sih kak dan lebih ngerti diri saya kak. Oke, alhamdulillah. Itu perkembangan yang sangat baik Kak Zuria. Jadi jika suatu saat membutuhkan bantuan lagi gitu, kakak membutuhkan bantuan lagi, kakak boleh mencari bantuan profesional kembali ya Kak Zuria. Terima kasih sudah percaya selama proses kita 2 sesi ini ya Kak Zuria. Terima kasih banyak juga kak. Oke, sama-sama Kak Zuria. Semoga sehat selalu. Like cherry blossoms blooming in the mountain